Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, tepuk tangan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu dengan harapan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, apakah hari ini masuk semua ya? Seperti kemarin, ada yang tidak masuk? Tidak masuk ya, lengkap semua 12 anak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa masuk ke sekolah. Nah, sebelum belajar juga agar kita di hati kita senantiasa cinta dan bangga kepada negara kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Minggu kemarin kita telah belajar tentang interaksi sosial. Nah, Bapak akan tes apakah kalian masih ingat atau tidak pembelajaran minggu kemarin. Coba siapa yang bisa menyebutkan ada faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi sosial? Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Vina. Faktor-faktor interaksi sosial yaitu imitasi, Identifikasi, sugesti, simpati, motivasi, empati. Iya, tepuk tangan untuk Vina. Ya, kata Vina tadi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial itu ada Imitasi, identifikasi, simpati, sugesti, motivasi, empati. Tuhan kepada semua. Ya, kalian masih ingat ya? Baik, nah ketika kita berinteraksi sosial, pasti kita selamanya tidak mungkin interaksi kita benar semua. Pasti ada yang salah. Pasti mungkin pernah menyinggung orang, ya, pernah menyakiti orang mungkin, atau bahkan interaksi kita mungkin berupa misalnya tawuran, pertengkaran. Nah, itu disebut apa kira-kira? Konflik. Jadi interaksi sosial itu ya salah satu bentuknya bisa berupa konflik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian bisa menjelaskan interaksi sosial disosiatif dalam bentuk konflik. Harapannya Bapak selama mengikuti pembelajaran kalian harus semangat, harus termotivasi agar kalian ketika terjadi konflik pada kalian bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan tentram, dengan damai, dan penuh keharmonisan, penuh kehangatan. Kemudian, selama mengikuti pembelajaran, dari awal sampai akhir, Bapak akan menilai kalian. Apanya Pak yang dinilai? Dari sikapnya. Apakah kalian tertib atau tidak? Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan.
Jadi ruang lingkup materi kita hari ini, ya, materi kita yang akan kita pahami sekarang ini adalah tentang konflik. Jadi Bapak nanti akan menayangkan video berupa konflik, kemudian kalian disuruh menganalisa kira-kira konflik itu disebabkan oleh apa, ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan konflik itu. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu kalian presentasi. Ada presentasi. Sekarang kita akan mulai pelajaran. Silakan dipersiapkan dulu semua alat tulisnya. Sudah siap semua, buku-bukunya sudah dikeluarkan semua. Baik, kalau sudah siap silakan amati video berikut ini. Gambar dulu. Nah, ini ada dua gambar ya. Gambar yang sebelah kanan, sebelah kiri itu gambar apa kira-kira? Pertandingan bola atau kompetisi. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini gambar apa? Tawuran ya. Ini ada gambar tawuran. Masyarakat melempari polisi yang sedang berjaga. Selanjutnya ini ada video, silakan disimak. Peristiwa ini terjadi di Jalan Poros Trans Sulawesi, Pinrang Polman. Dari pantauan, puluhan personel polisi berjaga di lokasi. Di lokasi juga berserakan batu-batu hasil lemparan dua kelompok tersebut. Dari dua gambar dan dua video tadi, kira-kira ada yang ditanyakan enggak berkaitan dengan dua gambar, dua video tadi? Coba. Ya, silakan Salman, apa? Mengapa bisa terjadi konflik seperti itu? Ya, kira-kira ya, kalau kita tadi melihat kenapa kira-kira konflik itu bisa terjadi, ya, sampai bawa parang, ingin membunuh, itu kenapa? Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Apakah mereka sudah hilang rasa kemanusiaannya? Kemudian ada pertanyaan lain? Ya, silakan, Dania. Apa dampaknya jika terjadi konflik yang demikian? Iya. Kira-kira kalau tadi itu ada tawuran, kira-kira apa dampaknya bagi masyarakat sekitar atau bagi orang yang sedang terjadi konflik? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kita cari solusinya hari ini, ya. Nah, sebelum Bapak berikan tugas kepada kalian sebagai bahan diskusi, Bapak akan membentuk kelompok. Nah, kelompoknya sebagaimana yang sudah Bapak share di grup WA. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti setiap kelompok itu akan membahas beberapa topik masalah. Silakan berkelompok. Ini kelompok 1 di sini. Ya, kamu sama. Silakan dilihat tayangan berikut ini tentang materi konflik. Pengertian konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Mari anak-anak kita lanjutkan membahas akibat-akibat dari adanya konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Untuk kelompok 1 ini ya, kelompok 1. Ini. Kemudian kelompok 2 ini, kelompok 2. Kemudian ini untuk kelompok 3. Kemudian ini untuk kelompok 4. Silakan dari sekarang diskusikan ya, apa kira-kira jawabannya. Ini nanti di sini jawabannya, di sini ambil dari buku atau video yang akan lihat jawabannya. Ya, sudah lumayan bagus ini, sudah mengena sesuai dengan topik atau tema yang ada ya. Silakan dilanjut. Kemudian untuk kelompok 2, mana dia coba Bapak lihat hasil diskusinya. Soal 3, soal 4 ini sudah sesuai, nyambung ya antara jawaban dengan topik masalah yang ditanyakan, seperti itu. Silakan dilanjutkan mengambil dari buku atau bahan ajar. Kemudian ini dari kelompok 1, coba Bapak lihat, periksa jawabannya. Sementara ya, untuk kelompok 1 juga sudah nyambung ya antara jawaban dengan topik masalah yang ditanyakan.
Soal 1, 2, 3 sudah bagus ini. Tinggal soal nomor 4, soal nomor 5. Silakan bisa dilanjut kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ini ya. Kelompok 2, coba cek dulu lihat. Ya, sudah nyambung juga. Ya, sudah bagus. Sudah nyambung antara soal nomor 1 dengan jawabannya sudah nyambung. Sebelum presentasi, sebelum menyajikan hasil karya, mari kita ice breaking dulu. Sudah selesai. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang sudah siap ya? Perwakilan siapa yang akan presentasi? Sudah siap? Sudah. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. 1. Informasi apa yang kamu dapatkan dari wacana di atas? Informasi yang kami dapatkan dari wacana di atas adalah grafik terjadinya konflik masalah di Indonesia. Berapa persen kasus konflik yang terjadi di Papua? Kasus konflik massa yang terjadi di Papua sebanyak 440 kasus. Apa yang menyebabkan konflik terjadi? Penyebab masalah atau konflik Papua antara lain diskriminasi dan radikalisme, bangunan yang menggunakan kesejahteraan orang lain. Jawabannya setelah Bapak dengarkan tadi sudah bagus. Jadi pertama misalnya informasi apa yang kamu dapat? Yaitu tentang grafik konflik massa yang terjadi di Indonesia. Sudah betul. Yuk, siapa yang mau bertanya tadi? Saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? Bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? Cara mengatasi konflik antar pelajar dengan cara menyadari bahwa pelajar adalah penerus bangsa Indonesia, sehingga tidak pantas untuk melakukan tawuran, namun jika dengan prestasi yang membanggakan. Iya, betul sekali ya. Jadi konflik itu bisa terjadi di antar pelajar SMP, SMA, SD bisa terjadi. Bagaimana caranya? Dia harus sadar bahwa mereka itu adalah penerus bangsa. Ya, tidak boleh sedikit konflik. Seharusnya yang ditunjukkan adalah prestasinya. Sehingga mereka pantas untuk menjadi penerus bangsa. Terima kasih kelompok 3. Silakan ini hadiahnya dibagi dengan temannya. Dari awal kita sudah tadi banyak belajar ya. Coba siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Siapa? Siapa? Baik, silakan. Solusi untuk mengatasi konflik tersebut agar tidak terjadi lagi adalah dengan sikap toleransi, saling menghargai, perlunya bermusyawarah jika ada. Iya, betul. Jadi agar tidak terjadi konflik lagi, kita harus suka bermusyawarah. Ya, suka berlapang dada. Baik, nah untuk mengukur pemahaman kalian seperti biasa, Bapak akan memberikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan. Silakan ditulis jawabannya apa? Silakan ayo ditulis. Kamu kesini. Silakan ditulis. Gimana bisa? Bisa ya. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke Bapak. Ayo, dikumpulkan hasil jawabannya. Yuk. Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan, coba Bapak ingin tahu sebagai bentuk refleksi. Bapak ingin tahu ekspresi kalian apakah pembelajaran tadi menyenangkan atau tidak? Coba, senyumnya mana? Senyumnya mana? Ya masih cemberut berarti tidak senang. Oh, ternyata senyum semua ya. Baik anak-anak, terima kasih. Minggu depan kita akan belajar tentang pengaruh interaksi sosial terhadap terjadinya atau terbentuknya lembaga sosial. Dan Bapak berikan tugas sebagai tindak lanjut, silakan dikerjakan di buku paketnya itu halaman 79 tentang soal-soal itu dikerjakan ya, tentang konflik pasti dikerjakan di rumah.
Dan minggu depan dikumpulkan ke Bapak untuk Bapak nih. Baik, terima kasih anak-anak. Mari sebelum kita pulang, sebelum diakhiri, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alamin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.